Apabila terbukti laporan ini benar adanya, pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas. Pelapor di sidang MK menyampaikan laporannya secara menggebu-gebu dalam sidang yang digelar pada Selasa, 31 Oktober 2023. Ia mengungkapkan beberapa hal dan menyebut Anwar Usman tidak mau diawasi oleh Dewan Pengawas. Hal itulah yang membuat pembentukan Dewan Pengawas MK tersendat. Saya melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas 2 kali pelanggaran etik, yakni dalam proses pembentukan Dewan Etik dan pembentukan Majelis Kehormatan MK, yakni yang pertama, secara sengaja atau deliberate membiarkan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi mati suri dari akhir 2021 hingga awal 2023 agar laporan etik yang masuk tidak bisa diproses. Jadi pada seingat saya 7 September 2020 Undang-Undang MK yang baru disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pada sebelum undang-undang itu disahkan, memang bentuknya adalah Dewan Etik. Tetapi begitu undang-undang itu disahkan, ada amanat untuk membentuk MK. Saya mendapatkan informasi yang tidak mau kunjung membentuk PMK terkait MK adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sehingga dari 2021 sampai 2023 tidak ada yang mengawasi MK. Karena tidak kunjung dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Padahal pada tahun 2022 itu ada beberapa laporan yang hendak dimajukan, yakni terkait pernikahan Anwar Usman dengan saudarinya Jokowi dan terkait Anwar Usman masih mengadili Perpu Cipta Kerja. Tapi itu mental semua. Dan itu akhirnya sejak 2021 terakhir Dewan Etik itu ketika saya periksa di website, Profesor Ahmad Sodiki itu selesai pada 2021, almarhum Ahmad Syafi Ma'arif, Buya Syafi pada 2021. Jadi sejak 2021 sampai 2023 MK tidak punya Dewan Pengawas karena Dewan Pengawasnya mati suri. Akhirnya pada 2023 pada Februari ada perkara saya terkait pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto yang ternyata substansinya diubah oleh seorang hakim bernama Guntur Hamzah. Saya mau memperkarakan ke MK, saya kebakaran jenggot gitu ya, bertanya ke semua ahli yang saya bisa tanya. Mbak Bivitri sempat saya tanya, Victor Santoso Tandiasa saya sempat tanya, Pak Dewa Palguna saya sempat tanya. Mereka jawabannya sama, MK tidak ada yang mengawasi MK sehingga tidak bisa diperkarakan substansi perubahan putusan itu. Akhirnya saya mengambil langkah ekstrim, saya memperkarakan ulang perkara tersebut. Dan kemudian perkara ulang itu syukurnya viral karena diliput oleh wartawan sehingga MK langsung saya masukkan perkaranya hari Selasa, Rabu langsung menjadi berita, Jumat langsung dibentuk MK, langsung dibuat PMK hanya dalam waktu kurang seminggu. Artinya untuk membentuk PMK, untuk membuat MK Dewan Pengawas MK itu sebenarnya tidak perlu waktu lama, cukup waktu seminggu. Dan kemudian dibentuklah Mahkamah Ad Hoc yang mengadili Guntur Hamzah dan dinyatakan melanggar etik. Tetapi yang saya permasalahkan sini itu yang pertama tadi, saya mendapat informasi Anwar Usman lah yang secara sengaja tidak mau MK ada pengawas dari 2021 hingga 2023, dan saya sudah menuliskan siapa yang memberikan informasi tersebut. Jadi sejak 2021 hingga 2023 MK tidak punya pengawas karena Hakim Konstitusi yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menolak membuat PMK terkait MK untuk mengawasi MK. Kedua, laporan saya yang kedua, secara sengaja atau deliberate menunda dibentuknya MK permanen sekalipun sudah ada amanat dari putusan MK ad hoc nomor 1 tahun 2023 sehingga menunda pembentukan MK dari Maret 2023 baru dibentuk sekarang Oktober 2023, dan ternyata saya dapat informasi masih ad hoc bukan permanen. Padahal putusan MK terkait Guntur Hamzah itu sudah mengamanatkan MK harus dibentuk permanen agar jangan sampai kalau ada pelanggaran etik tidak ada yang mengawasi MK. Apalagi sebentar lagi akan menjelang pemilu, di mana kita tahu Gibran menjadi cawapres. Artinya, seharusnya secara etik nanti Anwar Usman tidak boleh mengadili perkara pemilu. Dan MK lah pintu pengawasnya. Tetapi berdasarkan informasi yang barusan yang Mulia sampaikan, ternyata tidak dibentuk secara permanen. Jangan-jangan ini justru cara lagi untuk mencegah MK permanen dibentuk, hanya ad hoc. Makanya itu laporan saya yang kedua adalah secara sengaja atau deliberate menunda dibentuknya MK permanen sekalipun sudah ada amanat putusan MK nomor 1 /MK/T/2 2023 sehingga menunda pembentukan MK dari Maret 2023. Di laporan saya tulis hingga Oktober
tapi saya ralat karena mendengar pendapat Prof dari Maret 2023 hingga sekarang. Atas lapor dan berdasarkan informasi yang saya dapat, lagi-lagi yang menunda adalah Anwar Usman karena beliau tidak mau diawasi. Itu informasi yang saya dapat. Atas laporan dugaan pelanggaran etik di atas, pelapor mohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dalam provisi ini saya rubah karena yang mulia tetap sidang ini terbuka dan saya digabung. Saya ubah, saya sudah menghubungi Pak Palguna dan beliau berkata beliau berkenan menjadi ahli di dalam sidang ini asalkan dipanggil oleh MKMK. Jadi dalam provisi saya memohon agar yang mulia memanggil Pak Dewa Gede Palguna dan juga Pak Saldi Isra serta Pak Aswanto untuk bersaksi di perkara ini karena mereka pihak-pihak terkait dengan laporan yang saya ajukan. Dalam pokok laporan, memproses dan memeriksa secara keseluruhan laporan 2 kali pelanggaran etik oleh Anwar Usman. 2. Apabila terbukti laporan ini benar adanya, pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas atau setidak-tidaknya. Petitum alternatif. Apabila terbukti laporan ini benar adanya, pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.